Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh allazi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada siang yang berbahagia ini, dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan datang ke rumah Allah, tempat yang mulia, datang di hari yang mulia, yaitunya hari Jumat. Mudah-mudahan setiap aktivitas amaliyah yang telah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan, diterima sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri khatib khususnya dan kaum muslimin umumnya. Mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan jalan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi atau Imam At-Tirmizi dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal. Apa pertanyaan Nabi kepada Muaz? Wahai Muaz, awala adulluka, mau tak aku tunjukkan kepadamu, biraksil amri, dengan pokok segala urusan, wa amudihi, tiangnya urusan, wazirwatu sanamih, dan puncak tertinggi dari urusan. Kata Muaz, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Muaz, dan tentu hadis ini bukan hanya untuk Muaz saja, juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi?
Ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu adalah al-Islam. Kita ma'asyiral muslimin disebut sebagai seorang muslim karena kita menganut agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Agama yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat itu bukan diterima secara lapang dada langsung, tidak. Tapi butuh perjuangan. Dan bahkan kalau kita baca dalam literatur sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai tantangan, berbagai hambatan dalam menyampaikan dakwah. Beliau ingin dibunuh, beliau diancam, dan beliau dimusuhi oleh orang-orang Makkah atau orang-orang jahiliyah. Tapi beliau tidak surut. Kenapa demikian? Karena beliau yakin bahwa ini adalah kebahagiaan bukan hanya sampai di dunia tapi juga berlanjut di akhirat. Dan inilah dinul Islam, agama kita, agama Islam yang kita anut. Sebagai seorang muslim kita harus meyakini bahwa apapun yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan ibadah. Tidur kita pun jadi ibadah, bekerja pun jadi ibadah. Apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena status kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan soleh, statusnya baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amalan soleh, posisinya beriman kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kepada orang tersebut kehidupan yang baik, kata Allah. Baik itu bukan hanya di dunia saja tapi sampai ke akhirat. Maka sebagai seorang muslim inilah keyakinan kita, bahwa dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Hidup di dunia ini terbatas, sementara di akhirat nanti tanpa batasan. Kaya kita di dunia, kaya kita ada batasnya. Umur yang diberikan ada batasnya. Apa yang dipuji dan dipuja oleh orang kepada kita ada batasnya. Dulu dia presiden, sekarang dia tidak presiden lagi, ada batasnya kehidupan dunia. Tapi kehidupan akhirat nanti adalah kehidupan yang sangat memuaskan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam surganya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan disediakan untuk hamba nanti di akhirat mala ainun ra'at, segala sesuatu yang belum pernah terlihat dalam kehidupan kita di dunia ini, saking besarnya nikmat akhirat. Wala uzunun sami'at, segala sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga kita tentang kenikmatan akhirat yang lebih dahsyat. Kalaupun ada disebutkan dalam Al-Quran tentang kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, disebutkan dalam hadis Nabi tentang kenikmatan surga, itu belum kenikmatan secara totalitas atau secara keseluruhan. Berarti sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, dan kehidupan akhirat tentu harus lebih baik bagi kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah keyakinan kita sebagai umat Islam, bahwa kita meyakini tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sudahkah menancap di dalam diri kita sebagai seorang hamba Allah yang mengaku muslim atau mukmin? Bahkan banyak dari kalangan sahabat yang masuk Islam itu karena getaran hatinya dengan kalimat Allah. Kita lihat dalam kisah Du'sur, ketika Nabi SAW sedang beristirahat dari pertempuran atau dalam sebuah peperangan, Nabi ketika itu tertidur.
Lalu tiba-tiba muncul di hadapan Nabi seorang duksur membawa pedang yang sangat panjang dan tajam. Lalu diletakkan di leher Nabi. Bertanya duksur kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kalau sudah seperti ini keadaannya, siapa yang bisa menolong engkau?" Apa kata Nabi SAW ketika itu? Allah. Ketika itu juga ma'asyiral muslimin, pedang yang sedang terhunus ini jatuh terpental ke bawah. Duksur tak berdaya, lalu diambil oleh Nabi SAW, dibalikin kepada duksur. "Wahai duksur, sekarang kalau sudah seperti ini keadaannya, siapa yang bisa menolong engkau?" Maka ketika itu duksur terdiam. Dijawabnya, "Berhala, barangkali mungkin berhala tidak ada di sekitarnya, dan berhala tidak bisa menolong yang lain." Tapi dia diam ketika itu. Dalam keadaan seperti itu Nabi SAW memaafkan duksur, dan ternyata setelah itu duksur mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku ingin menjadi pengikut engkau." Inilah sebuah keyakinan ma'asyiral muslimin. Apalagi kita sekarang ini di tengah ujian yang diberikan oleh Allah, kemarau yang sudah cukup panjang. Maka tiada lain, tiada bukan jalan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak beristighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah, agar Allah turunkan hujan yang kita minta, agar Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memberikan keberkahan kepada kita, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita bahwa dinul Islam adalah agama yang mulia, agama yang dibawa oleh Nabi SAW, dan inilah yang akan menyelamatkan kita. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran juga mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatih." Katakanlah hai Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan dengan sebab rahmat Allah, fabizalika falyafrahu, maka dengan sebab itu bergembiralah mereka. Apa maknanya ma'asyiral muslimin? Kita mesti bergembira dengan agama Islam. Kita mesti bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad kepada kita. Kita mesti bergembira dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah sebagai panduan dan petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau tiga hal ini kita selami, kita dalami dalam diri kita, maka kita akan menemukan bahwa hakikat diri kita ini adalah hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim mengaku cinta kepada Rasulullah, bagaimana caranya? Sementara sejarah Nabi tidak dibaca, akhlak Nabi tidak ditiru, bukanlah cinta, tapi hanya sebatas cinta di mulut saja. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita patut bergembira. Dengan apa kita bergembira? Dengan agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin, pokok segala urusan adalah dinul Islam. Nabi mengatakan kepada Muaz bahwa tiang dari urusan adalah as-salah, salat. 5 kali kita salat sehari semalam, dan setiap salat yang kita kerjakan itu adalah ampunan dosa dari Allah untuk kita. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu pengampunan dosa. Dan kita ma'asyiral muslimin tidak akan pernah mati dalam kehidupan di dunia ini melainkan dalam 5 waktu ini. Kalau tidak siap salat zuhur, siap salat asar, atau dalam salat. Kalau tidak siap salat asar, siap salat maghrib. Kalau tidak siap salat maghrib, siap salat isya. Kalau tidak siap salat isya, siap salat subuh. Berarti salat yang kita kerjakan mesti menjaga diri kita dari perbuatan maksiat agar dosa kita diampuni oleh Allah. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat. Hari ini adalah hari yang paling mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idal lakum, hari raya kamu." Kalau hari raya berarti dia mulia. Kemuliaan hari Jumat harusnya lebih membawa seseorang lebih bertakwa kepada Allah.
Di masjid kita bertakwa, khusyuk mendengarkan khutbah. Di luar masjid pun bertakwa, sehingga di luar hari Jumat pun kita adalah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di samping itu, pentingnya ibadah salat bagi kita bukan hanya ketika kita dewasa saja diingatkan dengan salat. Bahkan ketika kecil pun orang tua kita sudah mengajak kita untuk melakukan salat. Tandanya ibadah salat adalah ibadah yang penting. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anakmu, keluargamu melakukan salat. Dan hari ini kita lihat jauh sekali nilai-nilai agama yang dilakukan oleh orang karena meninggalkan salat. Begitu gampang orang melenyapkan nyawa orang lain. Begitu gampang orang transaksi narkoba, dan itu adalah dilarang bukan hanya dalam hukum undang-undang Indonesia, tapi juga dalam Islam pun dilarang. Tapi kenapa begitu mudah orang melakukannya? Ternyata efek daripada ibadah yang tidak dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ingatkan terus kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar tidak meninggalkan salat. Jangan kita menyesal sebagai orang tua nanti ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita tidak ada satupun yang salat dan bahkan tidak mendoakan kita. Inilah pokok, inilah tiang dari ibadah, dari urusan Islam ini, yaitunya salat. Kalau salat ditinggalkan berarti orang meruntuhkan agama. Kalau salat ditegakkan berarti dia menegakkan agama. As-salatu imaduddin, kata Nabi. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa saja yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agama. Sudahkah satu keluarga menegakkan agama di dalamnya? Suami salat, istri salat, anak-anak salat. Kalau sudah, berarti dia sudah mendapati dirinya sebagai orang yang mahbub di sisi Allah, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan kita mengaku mencintai Allah atau dicintai oleh Allah, sementara jalan untuk mendekati Allah melalui ibadah salat tidak dilakukan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, nasihat daripada Nabi kepada Muaz bin Jabal dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah adalah wazir watu sanami, puncak segala urusan adalah al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Makna jihad bukan hanya terbatas kepada peperangan di medan perang, tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil, kata Nabi, dan kita akan menuju perang yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa perang yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Jihadun nafs, itulah jihad melawan segala godaan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimiliki bukan berarti kita tak boleh menuruti, membeli ini, melakukan ini dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ketika nafsu itu diarahkan untuk kebaikan di jalan Allah, disinilah kita berguna nafsu dan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Fa amma man tawa wa asaral hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wah. Orang-orang yang melampaui batas, memilih kehidupan, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya adalah di neraka. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, orang-orang yang takut terhadap kebesaran Rabbnya dan dia menahan dirinya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang menuruti dunia, mengikuti keinginan dunia, mengikuti syahwat-syahwatnya, maka tempatnya di neraka, kata Allah. Dan orang yang menjaga dirinya, dia tahu kedudukannya di hadapan Allah, maka tempatnya adalah di surga. Maka orang yang menjaga dirinya dari godaan hawa nafsu adalah jihad tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Inilah fungsi nafsu itu yang sesungguhnya. Bukan nafsu yang mengajak kepada melakukan durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Wal-iyazubillah, berlindung kita dari yang demikian. Kita ingin nafsu yang diberikan oleh Allah tentunya adalah nafsu yang mutmainnah,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, nafsu yang mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredhoi. Inilah yang kita inginkan ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan 3 nasihat Nabi kepada Muaz bin Jabal ini menginspirasi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.